Tiba-tiba, mereka malah menghampiriku. Aku sangat ketakutan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku akan dipukulnya? Tidak. Mereka semakin mendekatiku. Beberapa dari mereka mengeluarkan benda. Ada yang tajam, ada juga yang tumpul. Aku tambah takut. Semakin terlihat wajah menyeramkan mereka satu persatu. Baik, aku harus tenang. Perlahan aku mundur. Aku mengambil ancang-ancang untuk berlari. Tapi terlambat. Salah satu dari mereka menghempaskan benda yang ia pegang. Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Serentak mereka semua berhenti memandangiku dan beralih ke suara itu. Aku tak tahu siapa orang itu. Lalu ku dengar mereka serentak menjawab, "Siap, bos." Kemudian salah satu dari mereka berkata, "Enggak, bos, itu ada kucing dekil, bos." Ternyata orang itu adalah pemimpin dari mereka. Makanya mereka terlihat sopan kepadanya. "Terus mau diapain kucing itu?" Orang yang dipanggil bos itu bertanya. "Enggak, bos, mau main-main aja sama dia." "Bodoh kalian, mau main-main sama kucing malah ngeluarin senjata. Mana kucingnya?" Bos itu menghampiriku. Aku sedikit takut, tapi setelah melihat wajahnya, ia tersenyum dan aku pun menjadi tenang. Kucing, kamu kenapa di sini? Lapar ya?" Sambil mengelus-ngelus kepalaku. Ternyata bos itu sangat baik, tidak seperti yang lainnya. Aku merasa nyaman di belainya. "Hei kau, ambilkan daging itu." Bos itu menyuruh pada yang lainnya. Salah satu dari mereka mengambilkan daging yang juga tadi mereka makan bersama. Lalu bos itu memberiku daging yang lezat. "Ini Pus, makan ya," kata bos itu. Aku sangat bahagia. Akhirnya aku mendapat makanan. Walaupun daging itu tidak terlalu besar, aku sangat bersyukur dan berterima kasih padanya. Aku langsung bergegas pergi menuju tempat istirahatku yang di sana teman butaku sedang menunggu dalam keadaan lapar. Sampailah aku di hadapan sahabat butaku. Wajahnya tersenyum sambil mengendus mencari bau daging yang kubawa. Ia terlihat sangat senang. Lalu aku berikan daging itu padanya. Karena lapar, dengan lahap ia pun memakan semua daging itu. Aku berpikir, tidak apa-apalah, aku tidak terlalu lapar kok. Habiskan saja daging itu, nanti aku cari lagi. Tapi karena memang daging itu sedikit, sahabatku masih terlihat sangat lapar. Aku tak tega melihatnya. Aku pun bilang padanya supaya menungguku lagi dan aku akan mencari makanan lagi untuknya. Aku kembali berjalan mencari makanan. Aku bingung mau cari di mana lagi. Hanya tempat orang-orang seram tadi saja aku bisa mendapatkan makanan. Apa aku kesana lagi ya? Dalam benakku ku berpikir, ya sudah, aku memberanikan diri untuk meminta makanan ke orang-orang itu lagi. Ku berjalan mendekati mereka. Aku mencari orang yang dipanggil bos itu. Karena aku tahu ialah satu-satunya orang baik di situ. Tapi aku tidak menemukannya. Di manakah dia berada? Kucing kotor itu datang lagi, ucap salah satu dari mereka. Wah, bos nggak ada kan? Kali ini kita bisa mainin kucing itu, hehehe. Jawab temannya. Aku tidak tahu apa yang dibicarakan oleh mereka. Tapi tiba-tiba mereka mengepungku dan ada yang memegang kembali benda tajam dan kerasnya itu. Aku sangat ketakutan.
Tapi kali ini tidak ada celah untuk kabur karena aku dikepung oleh mereka. Kembali mereka mendekatiku dan aku semakin terpojok, tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu salah satu dari mereka mengayunkan benda yang ia pegang. Dan suara keras terdengar di telingaku. Cairan merah melintas di hidungku. Dan ternyata itu adalah darah merah yang menetes di kepalaku. Tapi aneh, aku tidak merasakan apa-apa. Lalu ku tengok ke atas. Alangkah terkejutnya, ada seseorang yang ku kenal. Dia adalah bos itu. Dia sudah datang dan kini berada di atasku. Darah yang berada di kepalaku ternyata adalah darah bos itu yang menetes dari kepalanya. Bos itu melindungiku dari pukulan anak buahnya. "Hei bodoh, apa yang kalian lakukan?" "Ampun bos, ampun." Anak buahnya memohon ampun kepada si bos itu. Bos itu sangat marah dan terus mengomeli sampai ditendangnya satu persatu dari mereka. Lalu bos itu menghampiriku kembali dan berkata, "Maaf ya bos, gak apa-apa kok. Kamu masih lapar ya? Ini saya berikan lagi dagingnya." Sambil memberikan sepotong daging kembali. Sungguh kebaikan yang begitu besar, tak akan pernah kulupakan. Bos itu menolongku dan memberiku makanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalaskan kebaikannya berkali-kali lipat. Aku pun pergi. Aku temui sahabat butaku kembali. Kuberikan daging itu lagi dan dimakannya dengan lahap. Aku masih tak tega melihatnya. Ia masih terlihat lapar. Sepertinya aku harus mencari makanan lagi supaya sahabatku kenyang dan cepat sehat. Walaupun aku juga lapar, tapi aku masih bisa bergerak. Akan aku cari makanan lagi untuknya. Kembali ku berpikir, di mana aku bisa mendapatkan makanan lagi? Karena sudah ku cari di mana-mana, tapi tidak ku dapatkan. Hanya satu tempat yang bisa ku tuju, yaitu orang yang bernama bos itu lagi. Tapi aku kasihan dengannya, karena baru saja ia terluka. Semoga masih ada sisa daging lagi yang tidak termakan olehnya, sehingga bisa dibuang untukku. Sesampainya di sana, aku melihat bos itu sedang duduk-duduk dengan anak buahnya. Ada sedikit tempelan putih di kepalanya. Mungkin itu untuk mengobati lukanya. Bos itu langsung menoleh kepadaku. "Wah, kok kamu datang lagi, Pus? Masih belum kenyang juga ya? Kamu makannya banyak juga sampai merasa kurang terus." "Ya sudah, ini saya kasih lagi." Bos itu memberiku kembali potongan dagingnya. Aku benar-benar bersyukur bisa bertemu orang baik sepertinya. Aku berniat tidak akan lagi menemuinya hari ini. Aku rasa sudah cukup aku meminta kepadanya. Aku pun berjalan meninggalkannya menuju sahabat butaku. Di sisi lain, bos preman itu merasa penasaran dengan kucing jalanan yang berulang kali meminta makanan padanya, tapi tetap masih kurang. Ia melihat kucing itu membawa makanannya ke suatu tempat. Ia pun penasaran, ingin tahu kemana kucing itu membawa makanan yang ia telah beri. Diikutinya kucing itu, terus menelusuri gang sempit, dan sampailah di sudut celah rumah. Seketika bos itu terkejut melihat kucing itu membawa makanannya untuk temannya yang buta dan tak berdaya. Sungguh pemandangan yang tak biasa ia lihat. Tak terasa air mata meleleh dari pelupuk matanya. Seperti sebuah palu memukul dadanya. Terhentak penuh sesak dan tangis yang berlinang. Melihat perilaku hewan yang seperti itu. Hewan yang tidak memiliki akal, tapi bisa berbuat sedemikian rupa. Sedangkan dirinya adalah manusia yang masih selalu berbuat dosa dan semena-mena kepada orang lain.